Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tashruna bi ibadika sholihin fid dunyana wa akhrana wa ala alihi washabihi wasallim. Beberapa catatan yang kami kumpulkan dari beberapa kitab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama ada dari kitab Nasha'ihul Ibad an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoi kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqiba al-bahra bila safinatin. Barang siapa yang memasuki kuburan, jadi masuk ke dalam kubur, meninggal tanpa punya kesiapan bekal, faka'annama raqiba al-bahra, maka seolah-olah dia mengarungi lautan, maka seolah-olah dia mengarungi lautan tanpa punya perahu, tanpa menggunakan perahu. Kemudian ada dari catatan lain, saya menemukan juga dari kitab lain, lalu saya tuliskan di sini. Di antaranya qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu fikhi lil adyan, yang pertama ilmu fikih untuk persoalan agama. Yang kedua wa ilmu tibi, dan ilmu kedokteran lil abdan, untuk persoalan badan, untuk persoalan jasmani. Wa ma waru'a dzalika bulghatu majlisin. Adapun selain daripada itu semua, selain daripada ilmu fikih dan ilmu tib, itu hanyalah suatu bekal untuk pergi ke pertemuan. Seperti ilmu hitobah, ilmu kiroah, ya, itu hanya ilmu tambahan. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragu. Ada dua kenikmatan, kata Rasulullah, yang membuat kebanyakan dari manusia itu tertipu pada dua kenikmatan itu, yaitu yang pertama sehat dan waktu luang. Ya, kita sering karena merasa selalu sehat, merasa selalu banyak waktu, kita terlena di dalamnya. Kemudian dalam suatu kitab lain saya juga mencatatkan di sini. Kalau syair berkata, seorang ahli hikmah, al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thaibal a'raqi. Ibu adalah sekolahan, ibu ibarat sekolahan. Jika dipersiapkan, idza a'dadtaha, jika seorang ibu itu dipersiapkan, maka dia dapat membentuk sya'ban, sebuah bangsa yang baik dan kuat. Itu makanya putri-putri kita harus dididik agar menjadi ibu-ibu yang hebat, begitu. Kemudian qala syair, seorang ahli hikmah berkata, khuzil hikmata walau minaz zabalah, ambillah hikmah walaupun berasal dari tempat kotoran, ambillah ilmu walaupun dari tempat yang kotak, tempat sampah. Sekiranya itu ada ilmu, ambil. Kemudian al-haqqu bila nizamin yaglibul batilu binizamin. Al-haqqu, suatu kebenaran tanpa diorganisir akan dikalahkan oleh keburukan atau kejahatan yang terorganisir. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud,
ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka dalam pandangan Allah hal itu baik juga. Kemudian ini sering kita dengar ini, al-muhafazatu 'alal qadimis sholih wal ahlu bil jadidil aslah. Melestarikan tradisi pemikiran yang masih relevan, masih sesuai, dan mengambil metodologi, cara-cara atau konsep-konsep pemikiran baru yang lebih progresif. Progresif itu apa? Progresif itu sesuatu yang menuju ke arah yang lebih baik. Itu ke arah hal yang lebih baik, itu progresif. Analitis itu sesuatu yang telah berdasar analisa, pengamatan, telah dipetakan dan dicari solusi terbaik, itu analitis. Dan produktif itu sesuatu yang banyak karyanya, banyak hasilnya. Tentu karya dan hasil yang lebih baik. Kemudian ada 4 mas'uliyah diniyah, ada 4 tanggung jawab keagamaan yang perlu kita pikul bersama, terutama para alumni pesantren. Yang pertama, mas'uliyah ad-diniyah, yaitu tanggung jawab keagamaan, ya. Yaitu dengan cara memperjuangkan dakwah Islam